Hai guys, dimanapun kalian berada, selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, di video kali ini Mimin kembali akan menceritakan sebuah film horor terbaru yang berjudul The Fainted, rilisan tahun 2025. Film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang mendapatkan warisan. Warisan tersebut berupa sebuah rumah besar dengan dipenuhi oleh lukisan-lukisan aneh dan misterius. Seiring berjalannya waktu, keanehan-keanehan mulai terjadi dan meneror keluarga tersebut. Hingga terungkaplah suatu rahasia gelap yang dulu menyelimuti rumah itu. Dan tak usah berlama-lama, kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Pada tahun 1968 di sebuah rumah besar. Pada malam itu, seorang pria yang sedang bersedih hati karena kekasih pujaannya terbaring sakit di atas kasur. Dengan cincin yang dikenakan oleh sang kekasih, pria itu melakukan sebuah ritual kuno. Meletakkan cincin di meja, lalu membacakan mantra di hadapan sebuah kanvas polos. Dia lalu berucap, meminta kepada sesuatu yang gelap untuk menampakkan diri melalui sebuah lukisan. Dan tak lama kemudian, tinta-tinta mulai bergerak sendiri mengarah kepada papan lukisan, lalu membentuk sebuah lukisan seorang wanita. Setelah lukisan itu muncul, dia mencoba yang akan membakarnya. Diduga kalau istrinya sakit karena terkena sebuah kutukan dari roh jahat yang ada di dalam sebuah lukisan. Namun sayang, justru roh itu malah merasuki ke dalam tubuh si pria. Dan di pagi hari, kekasihnya terbangun dan melihat si pria sudah bertingkah aneh, tertawa nyaring lalu menyerang dirinya. Cerita beralih kepada keluarga Adam. Di rumah itu dihuni oleh Adam, Evelyn sebagai istri, dan ketiga anak mereka yaitu Nelson, Janice, dan Lucy. Sedikit membahas tentang Adam. Adam adalah pria yang mempunyai birahi cukup tinggi. Tak sedikit dia mengoleksi majalah-majalah dewasa yang ia sembunyikan. Padahal Adam mempunyai Evelyn sebagai istri yang cantik dan menawan. Namun sepertinya Evelyn kurang memberi jatah kepada Adam. Are you Evelyn Elster? Di hari itu mereka kedatangan tamu dari kantor jasa yang biasa mengurus soal warisan. Pria itu memberitahukan kabar yang mengejutkan bahwa Evelyn ditunjuk sebagai pewaris tunggal dari kekayaan sepupunya yang telah meninggal. Sekadar informasi guys, kalau wanita yang tadi di awal film itu adalah sepupunya Evelyn. Jujur saja Evelyn tidak terlalu dekat dengan sepupunya itu. Bisa dikatakan Evelyn adalah saudara jauh yang tidak ada hubungan darah langsung dengan dirinya. Diceritakan sepupunya itu menikah dengan Clive, seorang pria kaya raya dari keturunan keluarga Franco. Bahkan Evelyn sendiri tidak tahu kalau mereka kini telah meninggal. Namun yang menjadi pertanyaan besarnya adalah kenapa warisan tersebut malah diberikan kepada Evelyn. Sesuatu yang tak masuk akal bagi dirinya. Karena merasa ini tidak wajar, Evelyn justru merasa curiga. Dia takut kalau ada sesuatu di balik semua ini. Berbeda dengan Adam, dia melihat justru ini adalah rezeki yang tak diduga. Ini adalah kesempatan untuk menaikkan taraf hidup mereka menjadi lebih baik. Dan sangat disayangkan jika Evelyn tidak menerimanya. Dengan penuh pertimbangan, akhirnya Evelyn menerima warisan tersebut. Lalu mereka pun langsung menuju rumah bekas kediaman Clive. Seperti tertimpa durian jatuh, mereka tak menyangka akan mendapati warisan sebuah rumah besar dan juga mewah. Selain rumah yang besar, di dalamnya juga dipenuhi oleh lukisan-lukisan kuno yang antik. Dan tentunya dengan nilai jual yang sangat mahal. Di sini tugas mereka masing-masing adalah untuk mengelompokkan lukisan-lukisan tersebut dan menjaga agar semua lukisan itu tetap terawat. Di salah satu ruangan, Nelson menemukan sebuah lukisan seorang wanita yang tak lain lukisan tersebut adalah lukisan yang muncul di awal film. Karena lukisan itu menggambarkan wanita yang tidak berbusana, Evelyn meminta kepada Nelson untuk memindahkan lukisannya ke dalam gudang agar tidak dilihat oleh putri mereka yang masih kecil. Dan pada malam hari, ini adalah malam pertama mereka tidur di rumah itu. Di kamar Janice ada sebuah lukisan seorang tukang pangkas rambut. Janice yang melihatnya merasa risih mencoba yang akan menurunkannya. Namun lukisan itu sulit untuk dilepas. Sementara di lain sisi, Adam yang merayu Evelyn berharap dia memberinya jatah. Sayangnya lagi-lagi Evelyn mengabaikan gejolak birahi Adam.
Karena tak karuan, Adam kembali dengan membuka majalah-majalah dewasanya. Namun pada malam itu, tak sengaja dia melihat seperti ada sosok wanita di salah satu ruangan. Namun saat Adam membuka pintunya, bayangan itu tiba-tiba menghilang. Kembali ke kamarnya Janice, gangguan kembali terjadi, di mana terlihat seperti ada yang sedang memotong rambutnya. Di pagi hari Janice pun terkejut karena mendapati rambutnya sudah terpotong. Dia menuduh Lucy adiknya yang telah iseng kepada dirinya. Gangguan juga mulai menghampiri kepada Evelyn. Sekilas dia melihat kalau lukisan-lukisan itu seperti hidup. Tak hanya itu, dia juga melihat ada sesosok anak kecil yang bermain di salah satu ruangan. Semua masih terlihat normal dan mereka juga tidak pernah berpikiran kalau ada sesuatu yang aneh di rumah ini. Hingga sampai pada malam harinya, gangguan itu kini semakin nyata, menghampiri kepada Janice. Janice terbangun karena merasa seperti ada yang menyentuh rambutnya. Dia terkejut ketika melihat kain penutup lukisan itu bergerak sendiri, seperti ada sesuatu yang akan keluar dari dalam lukisan. Janice lalu bersembunyi masuk ke dalam lemari. Di dalam gelapnya lemari, suara gunting terdengar dari arah belakang. Lalu tiba-tiba ada sesosok tangan yang menarik tubuh Janice. Mendengar teriakan Janice, ayah dan ibunya pun datang. Namun faktanya di sana tidak ada siapapun. Janice berkata kalau lukisannya hidup dan menariknya dari dalam lemari. Agar tidak membuat Janice takut, ayahnya dibantu Nelson menurunkan lukisannya dan memindahkan dari kamar Janice. Teror belum berhenti. Sekarang Adam sendiri yang merasa seperti ada sesuatu di gudang lantai atas. Untuk memastikan, Adam mencoba yang akan memeriksanya. Dari kegelapan, tiba-tiba sebuah lilin terjatuh menghampirinya. Entah apa yang terjadi, namun Adam melihat ada sesuatu di sana. Dia kembali tersadar pada pagi harinya yang tertidur di gudang lantai atas, dan terlihat lukisan wanita itu ada di sana. Hampir di setiap malamnya, teror itu kini semakin intens terjadi. Evelyn kembali mendapatkan gangguan penglihatan sesosok anak kecil berlarian. Walaupun takut, tapi Evelyn mencoba mengikuti anak kecil itu, yang dalam penglihatannya bocah itu masuk ke dalam lukisan. Evelyn mendekati lukisannya, dan memang itu hanyalah lukisan dan tidak ada yang aneh di sana. Tapi tiba-tiba lukisan itu bergerak dan berbisik kepada Evelyn. Di lain tempat di kamarnya Nelson melihat lukisan yang ada di kamarnya tiba-tiba luntur. Seperti ada dorongan kuat untuk Nelson mendekati lukisannya. Lalu tiba-tiba lukisan itu menghisap dan menarik wajah Nelson. Adam yang mendengar suara gaduh langsung masuk ke dalam kamarnya Nelson. Dia mencoba membantu dan menariknya. Dan untung saja Nelson berhasil terlepas. Kejadian aneh yang tak masuk di akal. Sementara itu mereka juga kini kehilangan ibunya. Evelyn yang terjebak di ruangan bawah tanah. Dari arah kegelapan, sosok wanita yang ada dalam lukisan mewujudkan tubuh aslinya. Atas apa yang terjadi kepada mereka semua, pada malam itu juga mereka langsung meninggalkan rumah tersebut. Sejatinya, walaupun sederhana, tapi rumah sendiri yang dibangun oleh keringat sendiri jauh lebih nyaman dan juga lebih berkah. Evelyn dan Adam mulai menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di rumah besar itu. Dari informasi yang mereka dapatkan, diketahui bahwa Clive dan sepupunya Evelyn meninggal secara tidak wajar. Evelyn mulai berasumsi bahwa kemungkinan besar Clive mencoba melakukan ritual untuk memanggil makhluk halus pada malam sebelum mereka meninggal. Untuk mengungkap misteri tersebut, Evelyn menemui seseorang yang ahli di dunia gaib. Sementara itu, di rumah mereka kembali dikejutkan dengan munculnya lukisan wanita misterius itu di dalam gudang. Mereka bingung bagaimana mungkin lukisan itu bisa berpindah ke rumah mereka. Di sini Adam tampaknya menyembunyikan sesuatu. Dia bertekad untuk mencari tahu lebih lanjut tentang gangguan tersebut. Dari pakar yang Ellen temui, mereka mendapat informasi mengejutkan. Lukisan itu adalah sebuah lukisan arwah. Lukisan semacam itu sengaja dibuat untuk menjadi rumah baru bagi roh yang telah meninggal.
memungkinkan mereka hidup di dalam lukisan tersebut. Pakar itu menjelaskan bahwa metode untuk melukis roh manusia pernah digunakan pada masa lampau, namun beberapa lukisan justru dihuni oleh roh jahat. Ritual ini sebenarnya sudah dihentikan sejak 20 tahun lalu, tetapi jejak kutukannya tampak masih ada. Di lain tempat, Adam menyelidiki lebih jauh tentang keluarga Franco. Dia menemukan sebuah foto keluarga Franco yang diterbitkan di surat kabar lama. Salah satu wanita dalam foto itu memiliki wajah yang sama dengan wanita di lukisan. Diketahui kalau wanita itu bernama Cassandra Dubray, seorang wanita yang menikah dengan Ivar Franco, kakek buyut Clive. Dari catatan sejarah, setelah Cassandra meninggal, banyak tragedi menimpa keluarga Franco, termasuk orang-orang yang menghilang secara misterius dan kasus bundar yang tak terjelaskan. Pada tahun 1907, rumah keluarga Franco mengalami kebakaran hebat yang menewaskan Ivar. Rumah yang kini diwariskan kepada Evelyn ternyata adalah bangunan baru yang dibangun di atas reruntuhan rumah Ivar terdahulu. Pakar yang ditemui Evelyn sebelumnya menjelaskan bahwa ada cara untuk menghentikan kutukan ini, tetapi syaratnya mereka membutuhkan benda yang terhubung langsung dengan Ivar. Evelyn teringat penglihatan sebelumnya ketika sepupunya memberikan petunjuk berupa sebuah kalung. Kalung itu mungkin kunci untuk mengakhiri kutukan ini. Evelyn dan Adam lalu kembali ke rumah besar itu untuk mencari kalung tersebut. Setelah menyusuri berbagai ruangan, Evelyn menemukan jalan menuju ruang bawah tanah yang sempit. Di sana selain menemukan beberapa lukisan, dia juga menemukan sebuah kotak kayu tua. Di dalam kotak itu terdapat surat-surat yang berisi curhatan hati Cassandra, serta sebuah kalung yang menjadi sebuah petunjuk penting. Namun Evelyn tidak menyadari bahwa lukisan-lukisan di sekelilingnya mulai bergerak dan hidup kembali. Lukisan-lukisan itu mengunci Evelyn di ruangan bawah tanah. Di sisi lain, Adam juga mulai diserang oleh roh jahat dari lukisan-lukisan yang ada di rumah itu. Keduanya berjibaku melawan serangan dari roh jahat. Ketika Evelyn hampir menyerah, Adam datang membantunya. Mereka memutuskan untuk mengumpulkan semua lukisan di rumah itu dan membakarnya. Namun teror dari Cassandra belum berhenti. Roh Cassandra kini merasuki Nelson dan memanfaatkan putra mereka untuk menculik Lucy. Nelson membawa Lucy ke ruangan bawah tanah. Sementara itu, dalam perjalanan kembali ke rumah setelah menemukan kalung, Evelyn mendapatkan penglihatan yang menjelaskan tragedi keluarga Franco. Dia melihat bagaimana kutukan ini bermula. Ivar Franco adalah seorang spiritualis berbakat yang memiliki kemampuan untuk memanggil roh dan melukis mereka. Pada suatu hari Ivar bertemu Cassandra dan mereka saling jatuh cinta. Sayangnya hubungan mereka ditentang oleh keluarga masing-masing. Namun cinta mereka begitu kuat sehingga mereka membuat janji kasih untuk kabur dan menikah meskipun tanpa restu keluarga. Beberapa tahun kemudian setelah menikah, Cassandra tiba-tiba jatuh sakit parah. Dalam kondisi sekarat, Cassandra memohon kepada Ivar untuk melukis dirinya agar rohnya bisa bersemayam dalam lukisan tersebut. Kisah cinta mereka seperti Romeo dan Juliet. Ivar tidak bisa membayangkan hidup tanpa Cassandra. Dalam keputusasaan, dia menciptakan sebuah lukisan ajaib yang dirancang sebagai tempat di mana roh mereka berdua bisa bersatu kembali dan hidup abadi. Ivar berjanji jika Cassandra meninggal lebih dulu, dia akan menyusul dan menempati lukisan itu bersamanya. Ketika saatnya tiba untuk memenuhi janjinya, Ivar justru berubah pikiran. Dia merasa takut mati dan tidak yakin apakah hidup abadi di dalam lukisan itu benar-benar memungkinkan mereka bersama. Ivar memutuskan untuk meninggalkan Cassandra seorang diri di dalam lukisan tersebut. Ivar melanjutkan hidupnya dengan menikahi wanita lain, mengingkari semua janji yang pernah ia buat. Keputusan ini membuat Cassandra sangat murka. Dengan kemarahan yang memuncak, Cassandra mengutuk Ivar dan seluruh keturunannya termasuk keluarga Franco. Cassandra tidak berhenti di sana. Dia mulai merasuki tubuh orang lain untuk menjalankan rencana balas dendamnya yang abadi. Sesampainya di rumah, Janice berlari memberitahu mereka bahwa Nelson kerasukan dan telah membawa Lucy ke ruangan bawah tanah. Adam dan Evelyn segera mengejar mereka.
Setelah perjuangan yang menegangkan, mereka berhasil menyelamatkan Lucy dari Nelson yang sudah sepenuhnya dikuasai oleh Cassandra. Evelyn menyadari bahwa situasi semakin berbahaya. Dia meminta Janice untuk membawa Lucy pergi sejauh mungkin dari rumah itu, meninggalkan dirinya dan Adam untuk menghadapi Cassandra. Evelyn dan Adam berencana untuk melakukan ritual pemanggilan arwah Ivar. Mereka yakin bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan Cassandra adalah dengan menyatukan kembali roh Cassandra dan Ivar. Ivor Franco, we summon, join your beloved. Namun, ritual tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Tidak ada tanda-tanda bahwa arwah Ivar muncul. Meskipun sudah pergi dari rumah, Janice memutuskan untuk kembali. Dia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi jika dia tidak membantu kedua orang tuanya. Adam dan Evelyn terus berusaha melakukan ritual untuk memanggil arwah Ivar. Di sisi lain, Nelson yang masih kerasukan mencoba memaksa masuk ke dalam ruangan tempat ritual itu dilakukan. Evelyn akhirnya tersadar satu hal, bagaimana mungkin Cassandra mau menerima Ivar kembali jika hatinya sudah dipenuhi rasa dendam akibat pengkhianatan di masa lalu. Evelyn membuka kembali buku panduan ritual dan menemukan fakta mengejutkan. Untuk menghentikan kutukan Cassandra diperlukan tubuh lain sebagai pengorbanan. Di saat itulah Adam akhirnya mengungkapkan kebenaran yang selama ini dia sembunyikan. Dengan wajah penuh penyesalan, dia mengaku dirinya sudah dipilih Cassandra sebagai pendamping abadi untuk menggantikan Ivar. Kejadian ini bermula pada malam di mana Adam meminta jatah kepada Evelyn, namun Evelyn malah menolaknya. Pada malam itu, celah emosionalnya dimanfaatkan oleh Cassandra. Cassandra merayu Adam hingga terjadilah hubungan terlarang antara Adam dan Cassandra di gudang lantai atas. Adam meminta maaf kepada Evelyn, mengakui bahwa dirinya tidak mampu menahan godaan Cassandra. Adam sadar bahwa Cassandra tidak akan berhenti mengganggu keluarga mereka hingga dirinya menyerahkan sebagai pendamping abadi. Dengan penuh keberanian, Adam menyatakan bahwa dia rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Evelyn dan anak-anak mereka. Evelyn terkejut dan hancur mendengar pengakuan Adam, tetapi dia juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri mimpi buruk ini. Sebelum mengorbankan dirinya, Adam meminta Evelyn agar jangan sampai gagal dalam memanggil arwahnya. Karena hanya dengan cara itu, dia bisa bersatu dengan Cassandra dan menghentikan kutukan ini. Ritual pun dilakukan kembali. Beberapa saat kemudian, roh Adam mulai masuk ke dalam lukisan bersama dengan Cassandra. Evelyn hanya bisa menangis melihat suaminya pergi untuk selamanya. Namun saat mereka berpikir bahwa segalanya telah berakhir, Cassandra yang masih berada di dalam tubuh Nelson kembali menyerang Evelyn. Di saat genting itu, Janice muncul dan membantu ibunya. Dengan keberanian yang luar biasa, Janice mengambil korek api, lalu mengarahkan kepada gambarnya Cassandra. Gambar Cassandra mulai terbakar, dan roh yang merasuki tubuh Nelson pun akhirnya keluar. Nelson tersadar dan keluarga mereka pun akhirnya selamat dari kutukan tersebut. Namun mereka juga harus menerima kenyataan pahit bahwa Adam telah pergi. Adam kini hidup abadi dalam kesendirian di dalam lukisan itu. Dan di sini akhirnya film pun selesai. Menunggu siapa yang akan menjadi pendamping Adam selanjutnya. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Semoga apa yang ingin disampaikan dan ceritakan bisa menghibur dan menemani luang waktu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari Armin dan bye-bye.